Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kadang orang tua tidak sadar dan cenderung mengabaikan dosa besar kepada anak dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa orang tua pada anak juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para orang tua harus paham agar tidak sering melakukan dosa kepada anaknya. Dosa besar orang tua kepada anak itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sering dianggap sepele oleh para orang tua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lalu apa saja dosa besar orang tua kepada anak dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dosa besar orang tua kepada anak yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bersikap kasar terhadap anak. Para orang tua jangan sampai memaki anak dengan sebutan buruk dan tidak sesuai dengan nama anak. Hendaknya para orang tua menasihati anak dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, pilih kasih terhadap anak. Sikap pilih kasih yang dilakukan orang tua kepada anak termasuk dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para orang tua jangan sampai bersikap baik hanya kepada salah satu anak saja, sedangkan anak lainnya terabaikan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijelaskan bahwa Nu'man bin Bashir pernah bercerita, ayahku mengimpakkan sebagian hartanya untukku. Ibuku Amrah binti Rawahah kemudian berkata, saya tidak suka engkau melakukan hal itu, sehingga menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, apakah engkau melakukan hal itu kepada seluruh anak-anakmu? Ia berkata, tidak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, membanding-bandingkan anak. Kebiasaan orang tua terhadap anaknya yang dianggap sepele padahal itu termasuk dosa besar dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para orang tua sering membanding-bandingkan anaknya. Sikap ini akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain. Apalagi jika yang dibandingkan orang tua sesuatu di luar kemampuan anak atau justru kelemahan si anak. Orang tua harus paham, setiap anak memiliki kelebihan masing-masing dan jangan dibanding-bandingkan. Yang keempat, mengengkang kebebasan anak. Jangan sampai para orang tua mengengkang kebebasan anak, karena itu merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan dan menemukan jati dirinya. Yang terpenting adalah tetap harus diberikan arahan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Hal tersebut akan menjadikan si anak mampu bergaul dan mendapatkan pelajaran penting mengenai perbedaan. Hindari kekhawatiran yang berlebihan terhadap anak dan harus menjaga keterbukaan anak terhadap orang tua. Hal ini penting ketika anak ada masalah, bisa menyelesaikannya bersama orang tua. Yang kelima, berkata buruk kepada anak. Orang tua harus paham, setiap ucapan yang keluar dari mulut bisa menjadi doa bagi anak.
Hal ini sering tidak disadari oleh para orang tua, di mana sering berkata buruk kepada anak ketika sang anak tidak patuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan. Doa orang yang dianiaya, doa musafir, doa keburukan orang tua atas anaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk itu pada saat menasihati anak akan lebih baik jika diberikan perumpamaan dan saran, lalu kembalikan kepada si anak supaya menentukan pilihan. Yang terakhir, tidak memberikan pendidikan kepada anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak, bukan hanya pendidikan di sekolah, tetapi juga pendidikan yang menyangkut segala aspek kehidupan. Misalnya, pendidikan adab, etika, atau moral, pendidikan agama, dan pendidikan lainnya yang bermanfaat bagi anak. Jika orang tua mengabaikan pendidikan kepada anak, maka bisa dikatakan anak tersebut layaknya anak yatim, padahal masih mempunyai kedua orang tua. Bekal pendidikan penting diberikan kepada anak untuk bekal di masa depan, baik dunia maupun akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, para orang tua hendaknya menghindari semua itu, agar keluarga bisa menjadi keluarga yang bahagia, penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.